Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita sebagai umat Islam tentunya harus benar-benar melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, apapun ibadah tersebut. Lebih-lebih kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak dari kita umat Islam melaksanakan ibadah puasa tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sudah puasa. Ini tentunya tidaklah merupakan tujuan yang baik daripada seorang mukmin. Bagaimanakah agar puasa kita benar-benar bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW sudah menyampaikan ataupun mewanti-wanti kita agar benar-benar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah puasa Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Rubba qa'imin laisa min qiyamihi illal as-sahar. Dan berapa banyak orang yang melakukan ibadah salat malam ataupun tarawih tapi tidak mendapatkan kecuali hanya capek atau begadang di malam harinya, tidak tidur. Tentunya ini merupakan motivasi dari Rasulullah SAW, arahan dari Rasulullah SAW agar ibadah puasa kita benar-benar mendapatkan nilai yang baik dan diterima oleh Allah SWT. Pada suatu saat Rasulullah SAW pernah diceritakan oleh seorang sahabat bahwasanya ada dua orang perempuan yang mereka diceritakan benar-benar berpuasa sampai terlihat seperti orang yang sudah akan meninggal atau mati. Tapi Rasulullah SAW ketika mendengar cerita tersebut justru Rasulullah malah diam, tidak komentar apa-apa. Dan akhirnya Rasulullah SAW meminta kedua perempuan tersebut untuk dihadapkan kepada beliau dan meminta didatangkan dengan suatu wadah atau gelas. Dan akhirnya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Seorang perempuan memuntahkan dan memenuhi setengah daripada gelas tersebut dan berisi nanah dan juga darah. Dan akhirnya satu perempuan yang lain memuntahkan nanah dan juga daging yang masih segar. Akhirnya para sahabat pun atau sahabat tersebut pun heran, ada apa ya Rasulullah, tahukah kamu keduanya memang benar-benar berpuasa atau menahan dari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan minum, tetapi mereka justru berbuka atau merusak puasa tersebut dengan melakukan apa-apa yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, keduanya melakukan duduk bersama, berduaan, berbincang-bincang, membicarakan kejelekan orang lain, aib orang lain yang sering kita namakan dengan ghibah. Dan itulah akhirnya terlihat bahwasanya dagingnya masih segar dari yang mereka muntahkan dari mulut atau perut mereka. Dan itu memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah seorang kalian menggibah saudaranya yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah suka di antara kalian untuk memakan bangkai daripada saudaranya sendiri? Fakarihtumu, sehingga mereka tidak senang. Kenapa di situ dikatakan mayyitan padahal orangnya masih hidup? Ternyata dalam tafsir disebutkan bahwasanya orang tersebut yang dighibah ketika dia tidak bisa melawan, tidak bisa membantah, disamakan dengan orang yang sudah mati, sehingga benar-benar seperti orang yang sudah mati padahal dia masih hidup, terbukti. Dan ini memang mukjizat Rasulullah SAW, ditampakkan oleh Rasulullah SAW bagaimana orang yang menghibah benar-benar memakan bangkai daripada saudara sendiri. Dan tentulah ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, lebih-lebih dia juga tidak diterima puasanya
dan itu tentunya tidak kita inginkan semuanya. Mudah-mudahan kita dalam berpuasa, dalam beribadah di bulan suci Ramadan tidak hanya mendapatkan atau gugur kewajiban kita, tapi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.